Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin ibu-ibu wali yatim, juga anak-anak semua, adik semua, pertama saya sampaikan terima kasih matur sakalengkong sukron katsir sudah bersedia hadir untuk kita bersama-sama bulan sekali seperti ini kita bersilaturahim ya. Terus sekarang momennya adalah tahun baru. Siapa yang ngerti kalau sekarang tahun baru? Sudah? Ada yang nggak tahu nggak kalau sekarang tahun baru? Sekarang tahun baru. Tahun 1448 Hijri. Iya. Kok udah nyalakan mercon Ustaz? Kalau udah pakai balon kena api. Itu kebiasaan orang-orang non-muslim ya. Kita nggak boleh meniru-niru budaya orang non-muslim. Barang siapa yang mengikuti, meniru-niru kebiasaan orang non-muslim, maka dia bagian dari mereka. Kita tahun baru Islamnya yang doa bersama, memperbanyak zikir, sholawat, begitu ya. Doanya apa Ustaz? Doanya bebas. Tidak ada ketentuan, oh doa akhir tahun, awal tahun seperti ini tidak ada. Tidak ada doa khusus, tapi kita boleh berdoa apa saja. Oh Ustaz, di masjid di tetangga saya kok adakan acara doa akhir tahun awal tahun, ya bebas, namanya orang berdoa boleh. Tapi yang tidak boleh itu kalau dijadikan dianggap sebagai satu kesunahan. Kalau sudah mengatakan itu sunnah, harus ada dalil, harus ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Kalau berdoa boleh, berdoa pakai kalimat apa saja boleh gitu. Boleh berdoa kebaikan boleh. Tapi yang tidak boleh itu kalau dijadikan itu disyariatkan sebagai kesunahan atau bahkan sebagai kewajiban, tidak boleh. Karena hukum Allah, hukum Rasulullah sudah pasti ya. Jadi anak sekalian, ini kok sekarang tanggal 1 mengadakan doa? Tidak harus tanggal 1 juga. Doa boleh kapan saja. Tapi ini kita merefleksi, kita menyambut kedatangan tahun baru 1 Muharram. Kebetulan kalian anak-anak Yatim Center ya, bulan ini jadwalnya ngumpul lagi setiap bulan. Maka bulan apa nih sekarang? Bulan Juni ya. Bulan Juni kita taruh di tanggal 1 Muharram supaya kita ketemu dan kita bisa ngobrol semacam ini. Kalau tahunnya bertambah, berarti umur kita berkurang. Kita sudah dikasih jatah umur sama Allah mungkin 50 tahun, dan Rasul itu 63 tahun. Jatahnya masing-masing sudah ada. Mbak Nazira, Mbak Mas Nabil, Mbak Nabila, namanya mirip-mirip ya ini. Semua sudah dikasih umur jatah flat oleh Allah, nggak akan dikurangi, nggak akan ditambahi. Sehingga setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun umur kita berkurang. Berarti semangat dekat mati, dekat mati sih. Nah, kalau dekat mati berarti kita harus apa? Persiapan samu mati. Karena kita di dunia hanya
kelebatan atau tak lebat sekilas. Yang panjang itu nanti di kehidupan setelah mati. Itu ya, nah sekalian ini perlunya kita tahun baru itu berintrospeksi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab itu, hasibu anfusakum qabla yuhasibakum. Hitunglah, koreksilah, timbanglah diri kalian, berapa dosanya, apa yang sudah diperbuat untuk kebaikan, dihitung lagi. Oh berarti kurang saya amalnya, sholat saya masih telat-telat, bahkan masih bolong-bolong. Kalau disuruh maknya sholat nggak haid ngaku haid. Ada yang seperti itu, masih ada yang seperti itu. Ya kalau laki nggak haid ya, nah perempuan yang haid. Ya itu diperbaiki. Semakin bertambah tahun, semakin berkurang umur kita, maka kita harus mengajar diri sebelum nanti qaula yuhasibukum, sebelum kalian nanti dihisab, ditimbang oleh Allah di yaumil mizan, berapa dosanya, berapa pahalanya, syafaatnya yang ada dari Rasul berapa, syafaat dari baca Quran berapa, dosa-dosanya nyolongnya berapa, terus ya bohongnya berapa, maksiatnya berapa, hitung semua. Nanti kalau Allah sudah mentok, sudah ampunannya Allah ini sudah mentok, berarti tinggal banyak dosanya apa banyak pahalanya. Membenya dosa masuk neraka, membenya si becek, si bagus langsung masuk surga. Cuman itu kita itu hidup, cuman itu. Maka anak sekalian, dalam kesempatan tahun kali ini kita introspeksi. Intro itu ke dalam, speksi itu melihat. Introspeksi itu anak sekalian yang satu itu. Yang kedua kita berdoa bersama. Doa untuk diri kita masing-masing, untuk kebaikan kita, kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Bapaknya ini pada sudah meninggal, Ustadz ini juga yatim, bapaknya Ustadz juga sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu sudah tidak dapat tambahan pahala kecuali dari doanya anak-anak soleh solihah dan amal perbuatan kebaikan anak-anak yang soleh dan solihah. Makanya ya toleh setiap habis sholat minimal berdoa lagi Pak Muna yang sudah meninggal. Benar tahu bahasanya Pak Muna saya sudah meninggal. Didoakan setiap habis sholat itu minimal. Terus beramal kebaikan, sholat tepat waktu, berbakti kepada ibu, kepada umma, kepada mama, kepada engkau, kepada emaknya. Bakti kalian, nurutnya kalian kepada emak, kepada ibu, kepada umma, umi itu adalah merupakan bentuk amal soleh yang juga akan mengalir kepada ayah yang sudah meninggal. Jadi anak-anak bayangkan, Ustaz bayangkan anak-anak yang sudah kita semua gak punya bapak sudah. Kalau kita mau berbuat keburukan, ingat bapak kita, betapa sedihnya, betapa menderitanya di alam sana. Kalau kita punya sholat, kita molor-molor sholatnya, ingat orang tua kita yang sudah meninggal, susah di sana, menderita. Sebaliknya kalau kita kena assalatu wassalamu alaik, langsung mau masuk sholat, langsung mandi, persiapan gitu. Syukur-syukur azan sudah ada di tangga, di musola, di masjid gitu ya, mengawali disiplin sholatnya. Bayangkan itu, ya Allah saya memenuhi panggilan sholatmu, memenuhi panggilanmu sholat, kebaikanku, alirkan pahalanya juga untuk ayah saya ya Allah. Itu kalau uminya, maknya manggil Silvi, masih main HP, Silvi,
Tidak ijabah. Memenuhi panggilan ibu itu wajib. Ada orang ahli ibadah yang gara-gara dipanggil ibunya pas sholat, tapi sholatnya sunnah, namanya Jurais. Sholatnya sholat sunnah ya. Sunnah itu kalau ditinggal nggak dosa. Kalau dipanggil ibu, kalau nggak jawab dosa. Nah sekarang waktu sholat nih, Allahu Akbar, Al-Fatihah tengah-tengah, dipanggil Jurais. Kalau sekarang dipanggil Kansil, sholatnya sholat sunnah. Tak dijawab, masih meneruskan sholatnya sampai selesai. Setelah selesai baru ada apa? Ketika dipanggil tadi tidak jawab, dosa. Sholat sunnah Allahu Akbar Al-Fatihah masih tengah-tengah dipanggil Kansil. Ya bu, batalkan sholatnya karena statusnya sunnah. Kalau main HP sunnah wajib, makruh, mubah atau apa? Ada sunnah-sunnahnya, mubah, hukum asalnya mubah. Kalau yang dimainkan ini yang jubel berarti makruh ke haram. Kalau yang dimainkan ini dilihat misalkan belajar tentang hukum, tentang apapun ya, ilmu di situ jadi apa? Sunnah. Ya, jadi sunnah. Itu HP itu sama dengan ya, hukum asalnya mubah. Tapi nggak ada wajib-wajibnya, nggak ada sunnah-sunnahnya. Maksimal sunnah kalau memang sedang menghafal atau membaca ayat atau membaca sirah atau melihat cerita nabi-nabi dengan tujuan mencari tambahan ilmu, itu sunnah. Maksimal sunnah. Pas ibunya manggil harus langsung tutup, dijawab ya. Itu anak sekalian, doa kita kepada kedua orang tua yang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ini diijabah oleh Allah. Doanya anak soleh, anak salihah. Jadi yang bisa masuk meringankan penderitaan orang tua kita di akhirat, di alam barzah, di alam akhir nanti adalah doa anak soleh salihah. Mau tak soleh tak solihah, doanya tak masuk. Ya, jadi nggak asal berdoa nanti nggak apa-apa, nanti nggak sholat terus kemudian naudzubillah ya, salah pergaulan, terus kemudian minum-minuman keras. Yang penting sama orang tua doakan, tak diterima. Doakan orang tua dalam posisi tidak soleh, tidak diterima. Yang diterima itu yang mengalir pahala kedua orang tua itu adalah anak-anak yang soleh, yang solih. Maka ibu sekalian, ibu-ibu tinggal separuh sebagai orang tua, tinggal single parent. Ini ya tolong betul-betul anak-anak kita kawal, kita bimbing, kita didik untuk kelangsungan kebaikan dia sampai akhiratnya, dan juga investasi kita sebagai orang tuanya dunia dan akhirat. Jangan dimudah-mudahkan maunya anak saya gini Ustaz. Jangan ikut maunya anak. Kalau ikut maunya anak, hancur. Anak itu seperti lembaran putih. Dia akan jadi Nasrani, dia akan jadi kafir, jadi majusi, jadi macam-macam, jadi penjahat, jadi anak soleh, jadi anak yang baik, berprestasi. Itu apa cakna orang tua Tuhan? Apa kata orang tua? Dalam mendidik anak supaya menjadi berakidah lurus, beriman, bertakwa, orang tua harus tegas, harus keras. Bukan nggak boleh kekerasan, Ustaz. Yang nggak boleh itu kekejaman. Kalau keras itu pendidikan harus keras. Waktunya sholat ya harus, bagaimana caranya harus sholat. Pasti ya Ustaz masih ngantuk. Itu sebenarnya nggak kasihan, justru itu menjerumuskan anak masuk neraka. Subuh sudah azan subuh. Ayo le bangun. Jaga apa aja. Oh masih ngantuk bu, tadi malam baca PN, bu kasihan. Nah kasihan seperti inilah yang justru apa menjerumuskan anak masuk ke neraka. Sekarang mudah meninggalkan sholat, tapi nanti kedepannya
Kalau sholat saja sudah mudah dia tinggalkan, padahal sholat itu kewajiban utama, ya apalagi selain lah. Kalau sama Allah aja sudah nggak takut, jangan harap takut kepada yang selain Allah, pada gurunya, pada orang tuanya. Ini sekalian kita berdoa kepada Allah, orang tua kepada anak, untuk anak kita doakan mudah-mudahan anak kita dilembutkan hatinya, disoleh-solehkahkan anak-anak kita untuk bisa menerima kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan. Karena kalau orang tua mengajarkan kebaikan, sekarang disiplin sholatnya sampai meninggal, itu pahala sholatnya anaknya itu mengalir ke orang tua. Itu ya, anak yang laki-laki diajari, ayo nak, sudah waktunya mau masuk sholat, sana adzan, dilanggar di masjid, musola, sana adzan, pahalanya adzan, masya Allah, luar biasa. Semua orang yang datang ikut sholat, pahala sholatnya masuk ke yang manggil, masuk ke adzan. Mas Nabi ini suka adzan, alhamdulillah, rumahnya dekat dengan tempat sholat, musola, imam. Jadi kalau bisa jangan ke lain, jangan sampai kena orang lain. Mas Nabi itu pahala orang adzan luar biasa besar. Tidak hanya nanti pahalanya tidak hanya masuk ke Mas Nabi, tapi juga ke orang tua. Itu misalnya. Ketiga, selain berdoa pada diri sendiri, untuk diri sendiri, kebaikan diri sendiri, ya. Kemudian berdoa untuk kedua orang tua kita. Kita berdoa untuk saudara-saudara muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Saudara Islam laki, saudara Islam perempuan, orang-orang beriman laki, orang-orang beriman perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kan orang lain Ustaz, kenapa itu lagi? Namun sekalian, kecil, Mas Dimas, perhatikan ya, mendoakan kebaikan untuk orang lain yang orang lain itu tidak mendengar doa kita, tidak ngerti bahwa kita doakan, itu malaikat mengaminkan untuk yang didoakan dan mengaminkan isi doanya tadi itu untuk yang mendoakan. Jadi kalau kita misalkan Allahumma ghafir, ya Allah ampunilah lil muslimin wal muslimat, kepada seluruh orang Islam laki dan orang Islam perempuan. Dari sini saja, kepada seluruh orang Islam laki, kepada seluruh orang Islam perempuan. Berapa sekarang jumlahnya orang Islam laki? Berapa miliar? Bayangkan kalian mendoakan orang Islam laki, orang Islam perempuan, bermiliar-miliar orang. Dan itu kebaikannya, ampunannya Allah kembali kepada kita dari bermiliar orang tadi. Luar biasa kan? Belum lagi wal mukminin wal mukminat, orang mukmin dan orang mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Al ahya'i minhum, yang masih hidup sekarang penduduk dunia sekitar 7 miliar, orang Islamnya sekitar separuh lebih. Wal amwat, yang sudah meninggal sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai hari ini dan sampai nanti hari kiamat. Ini besar sepele seperti Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ini anak-anak. Belum lagi kalau kita sholat, sholat itu assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita sedang sholat itu mendoakan orang-orang yang soleh semuanya, keselamatan, kesejahteraan untuk kami dan orang-orang hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Ini doa ketika tasyahud. Ya, kalau sholat ada tasyahud ya. Nah, kita pun anak-anak, dari setiap orang yang sholat mendapatkan doa itu, mendapatkan doa. Tapi perhatikan ini kalimatnya, assalamualaikum, ya Allah berilah kesehatan keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada seluruh hamba-hambamu yang soleh. Berarti yang dapat doanya orang sholat ini adalah hamba-hamba yang soleh.
Jadi kalau kita hanya berislam, hanya iman, hanya Islam saja, kalau nggak soleh tak dempak. Jadi mari kita berusaha menjadi anak yang soleh, yang solihah, supaya sholat yang orang sedunia ini pahalanya, doanya ngalir kepada kita, karena kita disebut, karena sebutannya itu termasuk kita, karena di situ min ibadillahi sholihin, dari hamba-hambamu ya Allah yang soleh. Yang nggak soleh ada.